Pemirsa, pada awal tahun 2024 ini beberapa wilayah di Indonesia dilanda gempa bumi, seperti misalnya di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Sejak Minggu 31 Desember 2023 lalu, Sumedang dilanda 6 gempa bumi yang salah satunya berkekuatan 4,8 magnitudo dan mengakibatkan ratusan rumah warga rusak. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Tidak hanya Sumedang, gempa bumi juga melanda Kabupaten Lebak, Banten dengan kekuatan 5,9 magnitudo pada Rabu pagi. Pemirsa, mengawali tahun 2024 ini, beberapa wilayah di Indonesia diguncang oleh gempa. Sejak hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 lalu sampai hari ini tanggal 3 Januari 2024, beberapa wilayah di Indonesia diguncang gempa. Salah satunya di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dan juga di Lebak, Banten. Di Sumedang sendiri sudah diguncang beberapa kali gempa susulan yang berkekuatan magnitudo 4,8 yang merusak ratusan rumah warga dan memaksa ratusan warga untuk mengungsi. Kemudian pagi ini di Lebak, Banten juga terjadi gempa berkekuatan magnitudo 5,9. Lantas apa penyebab Indonesia diguncang oleh gempa beberapa hari berturut-turut seperti ini? Saat ini kami sudah bersama dengan Kepala Pusat Gempa Bumi dan juga Tsunami BMKG, Bapak Daryono. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak. Jadi beberapa hari ini terjadi gempa di beberapa wilayah di Indonesia ya, Pak. Kira-kira apa, Pak, penyebabnya berdasarkan pemantauan dari BMKG? Ya, yang pertama memang aktifnya gempa bumi Indonesia itu tidak lepas dari banyak sumber gempa yang kita miliki ya. Kita tuh memiliki sumber gempa megatrust itu sebanyak 13 segmen. Megatrust ya, itu bukan lempeng. Kemudian kita juga memiliki sumber gempa sesar aktif. Patahan aktif itu lebih dari 295. Yang belum teridentifikasi masih banyak. Jadi dengan banyak sumber gempa ini tentu saja gempa bisa terjadi di mana saja di wilayah Indonesia. Apakah itu akibat tumbukan lempeng, apakah patahan aktif, itu sangat banyak sekali. Dan tempat-tempat yang menjadi sumber gempa itu bisa terjadi kapan saja. Dan kalau kita melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini ya, akhir Desember hingga awal Januari ini, kita dihadapkan pada aktivitas gempa yang terjadi di Barat Aceh, kemudian di Papua, kemudian di Kupang, kemudian di Bogor, kemudian juga di Sumedang ya. Dan ini sudah terjadi sebanyak 7 kali dan itu goyangan dirasakan masyarakat, tentu saja membuat cemas. Kemudian yang 4,8 paling besar itu menimbulkan kerusakan ratusan rumah, 3 orang luka-luka. Dan tadi pagi juga terjadi gempa di selatan Banten, Jawa Barat ya, itu berkekuatan 5,7 update-nya ya. Dan itu sebenarnya masing-masing yang disebutkan tadi itu dari sumber-sumber yang berbeda. Tidak juga karena saling picu, bukan juga karena rambatan gempa, tapi memang sumber gempa di berbagai tempat itu sudah matang dan itu akan mengalami rilis ya, kemudian terjadilah gempa. Kalaupun waktunya berdekatan, hampir bersamaan, lokasinya berdekatan, itu bukan berarti saling picu atau saling merambat, tapi memang saatnya di tempat itu sudah saatnya rilis energi, sehingga kalau waktunya bersamaan, berdekatan, juga kembali di Jepang, itu karena kebetulan saja. Apalagi masyarakat juga saat ini menganggap akhir tahun, awal tahun itu musim bencana. Itu tidak berlaku bagi bencana kebumian atau bencana geologis. Tapi kalau hidrometeorologis, banjir, longsor, puting beliung, itu masih berhubungan karena dikontrol oleh faktor atmosferik, yang mana matahari bergerak ke selatan itu akan memanaskan wilayah Indonesia, termasuk perairan Indonesia. Terjadi penguapan intensif, kemudian turun hujan. Itu memang akhir tahun, awal tahun berhubungan dengan hidrometeorologis. Tapi kalau faktor geologis itu tidak ada hubungannya. Kita sepanjang tahun potensi terjadi itu di mana saja bisa. Lalu untuk wilayah-wilayah yang sudah diguncang gempa seperti di Sumedang, di Papua, kemudian yang terbaru di Banten pagi ini, Pak, apakah ada potensi gempa susulan yang mungkin bisa lebih kecil atau lebih besar? Kemudian dampaknya seperti apa? Kalau yang di Sumedang itu
kemungkinan terjadi gempa susulan masih ada, karena memang kalau lihat urutannya itu sudah 7 kali, itu polanya bisa seperti itu dan bisa muncul lagi gempa yang setipe dengan itu. Kalau kita melihat memang tipenya tidak terlalu besar ya Kak ya, hanya 4,8 paling besar dan paling kecil itu 2, saja. Dan ini dari sejarahnya memang di situ gempa-gempanya tidak sampai misalnya di atas 6 itu enggak. Tetapi karena dangkal, maka energi yang terpancar dari sumbernya meskipun hanya 5 km itu bisa merusak bangunan di permukaan. Apalagi bangunannya tidak tahan gempa. Rumah tembok sederhana, tidak ada besi tulangannya, kemudian kualitas adonan semennya juga tampaknya sederhana sekali, tidak bagus ya. Artinya kebanyakan itu pasir dan kapur, tidak semennya tidak banyak. Itu akan membuat bangunan yang lemah ya. Sehingga itu mudah digoyang gempa dan mengalami rusakan. Jadi seperti itu. Sehingga untuk ke depan wilayah Jawa Barat, Banten yang mana sering terjadi gempa ini, itu harus ada mitigasi struktural, di mana bangunan itu harus kuat strukturnya. Jadi mitigasi gempa itu sebenarnya sederhana dan sebenarnya cukup kita membuat bangunan yang strukturnya kuat, itu saja. Ya. Jadi yang tidak boleh itu adalah bangunan tembok asal bangun itu. Kalau bangunan tembok dengan tulangan, struktur yang kuat, itu dianjurkan. Atau kalau belum mampu membangun bangunan tembok yang strukturnya kuat, dengan besi tulangan, dengan ikatan pada kolom dan baloknya itu bagus, maka kalau belum mampu sebaiknya bangunan ramah gempa terbuat dari kayu dan bambu berbahan ringan yang didesain menarik tentunya. Jadi seperti itu Mbak, hanya itu. Dan masyarakat juga harus paham cara selamat saat terjadi gempa. Misalnya guncangan gempa sudah sekuat-kuatnya sehingga kita berjalan sulit, lebih baik mencari perlindungan dalam rumah untuk melindungi kepala, tengkuk kita di bawah meja, kursi yang kuat, perabotan, furniture, itu lebih baik. Karena kalau rumah itu roboh atau jatuhan, kita akan terlindungi. Yang nggak boleh adalah kalau sedang kuat, kita memaksa itu, takutnya ruang tamunya roboh. Nah itu. Dan sebaiknya memang kita memiliki ketenangan dalam peristiwa gempa itu. Sehingga jangan sampai kita itu panik ya. Sehingga panik itu menambah risiko kita untuk mengalami kecelakaan. Lebih baik tenang. Kalau memang kita bisa keluar karena gonjang masih kecil, itu boleh. Tapi kalau sudah gede, lebih baik segera mencari perlindungan. Itu cara selamatnya. Jadi bangunan tahan gempa dan tahu cara selamat saat itu. Lalu untuk terakhir mungkin Pak, langkah antisipasi yang mungkin bisa dilakukan saat ini ya, karena ada ratusan warga mengungsi di Sumedang, lalu juga mungkin warga Banten sedang panik mungkin Pak, dan sedang wanti-wanti jika ada gempa susulan saat ini, yang harus dilakukan oleh mereka seperti apa? Ya, kalau untuk yang di Sumedang itu bangunan yang sudah retak, rusak sebagian, sudah miring, jangan ditempatin. Tinggal di tempat penampungan yang aman dulu. Tapi bagi bangunan yang masih kokoh, kuat, boleh ditinggali. Kemudian untuk masyarakat yang ada di selatan Jawa Barat dan Banten, terkait gempa tadi pagi, tidak usah terlalu takut berlebihan dan cemas karena hingga saat ini juga belum ada gempa susulan dan masyarakat diimbau untuk tetap beraktivitas biasa karena tidak ada peringatan dini tsunami. Dan tetap juga jika membangun rumah, bangun struktur yang kuat. Ya. Baik, terima kasih banyak ya Pak Daryono. Baik pemirsa, seperti itu informasi dan penjelasan lengkap mengenai penyebab sampai langkah antisipasi yang bisa dilakukan saat ini dari pihak BMKG kepada masyarakat yang tinggal di wilayah yang sedang rawan gempa, baik itu gempa yang sudah terjadi maupun gempa susulan yang mungkin akan terjadi. Masyarakat diimbau untuk tetap berhati-hati, apalagi jika tinggal di bangunan yang sudah retak atau di bangunan yang tidak memiliki struktur yang kuat. Sebaiknya mencari tempat perlindungan yang lebih aman. Pemirsa dimanapun Anda berada, silakan berhati-hati dan menjaga keselamatan Anda dan juga orang-orang tercinta di sekitar Anda. Demikian informasi yang dapat kami laporkan dari kantor pusat BMKG di Kemayoran, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Ajeng Putri, Sebastian Pascal, Nusantara TV melaporkan.